datang di belajar matematika itu menyenangkan. Nah, kita akan belajar matematika ya, yaitu tentang pecahan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya ya, kita dengarkan dulu penjelasan apa sih itu corona. Ada yang tahu apa itu corona? Kita dengarkan dulu. Sekejap. Sekarang sudah tahu kan apa itu corona? Itulah penyebabnya anak-anak ustazah. Kita belajarnya jarak jauh nak ya. Bukan menjadikan alasan belajar di rumah itu kalian seenaknya di rumah. Kita harus tetap fokus, hanya tempatnya saja yang berbeda, tapi belajarnya sama seperti di sekolah nak ya. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu sama seperti kita di dalam kelas nak ya. Baik, kita akan doa dulu, doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya, mendengarkan apa itu virus corona. Jadi kita jangan main-main, harus hati-hati nah ya dengan virus corona itu. Dan harus tetap waspada. Tadi kita sudah berdoa juga ya, sudah berdoa sebelum belajar. Jadi kita masuk ke materi. Baik, kita akan belajar mengenai pecahan. Namun sebelum kita masuk ke pecahan di kelas 5, kita harus ingat-ingat dulu yang ada kaitannya ya di kelas sebelumnya. Yaitu kalian sudah belajar menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya, misalkan 1/4 ditambah 2/4 itu penyebutnya sama ya, penyebutnya itu 4. Jadi kalian cukup menjumlahkan pembilangnya atau angkanya di atasnya. Jadi 1/4 ditambah 2/4. Jadi berapa ya? 3/4 kan? Nah, kalian sebelumnya juga sudah belajar pecahan senilai. Jadi misalkan 1/2 itu senilai loh dengan 2/4. Kenapa? Karena 1/2 kalau dikali sama-sama 2 dia akan menjadi 2/4 kan? Nah, itu juga seperti 3/6. 3/6 itu juga senilai loh dengan 1/2. Kenapa? Karena kalau 3/6 kita bagi sama-sama dibagi 3, dia akan menjadi 1/2. Karena juga sudah belajar mengenai KPK kan? Nah, apa itu KPK masih ingat? KPK bukan korupsi nah ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi mesti ingat kelipatan. Misalkan KPK dari 3 dan 4. Kita cari dulu. KPK dari 3, kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya kan. Kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Nah, di situ nanti kalian cari yang kelipatannya angkanya sama, nah ya. Nah, kalau kita lihat nanti kelipatan di 3 dan 4 itu angka yang samanya ada 12, ya kan? Ada 24 dan lainnya. Kalian pilih angka yang paling kecil. Itulah KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, di mana kelipatannya itu sama. Ya. Dan kalian sudah belajar bentuk-bentuk pecahan. Ada masih ingat bentuk-bentuk pecahan? Bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, nanti ada juga desimal nah ya. Desimal juga ada desimal, ada persen. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu nanti kita akan ulang lagi nah ya. Kita akan belajar lagi di kelas 5 ya. Tapi kalau untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama itu tidak lagi nah ya. Saya yakin kalian bisa semua.
kita fokus, targetkan kalian harus mendapatkan ilmu dari video yang Ustazah buat ini, oke? Dan ingat, nanti setelah video ini akan ada tugas, atau latihan, nak ya. Jadi semangat belajar, nak ya. Fokus, kita harus sukses, oke? Yang kita akan pelajari yaitu di pengetahuannya, yaitu 3.1, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di mana keterampilannya yaitu di 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda juga. Indikatornya yaitu pertama, menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kemudian menentukan hasil penjumlahan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Tujuannya yaitu yang pertama, dengan melihat penjelasan dari video, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Yang kedua, dengan melihat penjelasan dari video juga, siswa dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa campuran dan pecahan campuran dengan penyebut. Ketika ayah pulang kerja, ayah membawa sekotak pizza. Pizza ini akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Pizza dipotong menjadi 8 bagian. Ahmad mengambil 2 potong pizza. Berarti Ahmad mendapatkan 2/8 bagian pizza. Adik mengambil 1 potong pizza. Berarti adik mendapatkan 1/8 bagian pizza. Ibu mengambil 1 potong pizza. Berarti ibu mendapatkan 1/8 bagian pizza. Kemudian ayah mengambil 3 potong pizza. Berarti ayah mendapatkan 3/8 potong pizza. Apakah kalian tahu apa itu pecahan? Adalah pembagian 2 bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Mari kita perhatikan, ini adalah contoh pecahan. Pecahan itu terdiri atas 2 bilangan, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Bilangan yang di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Ke materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, pastikan penyebutnya sama ya nak ya. Penyebut itu yaitu angkanya di bawahnya, ingat yang di bawah. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Pembilang itu yaitu angkanya di atasnya. Setelah penyebutnya sudah sama, barulah kalian jumlahkan angka pembilangnya, yaitu angkanya di atasnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Contohnya, 3/4 ditambah 4/5. Agar penyebutnya sama, maka kita cari terlebih dahulu KPK dari angka penyebutnya, yaitu 4 dan 5. Di mana 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24. KPK dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sehingga didapat kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 20 kan. Di persepsi tadi Ustazah sudah menjelaskan kalau KPK itu kalian cari kelipatannya yang sama, yang paling kecil. Coba lihat di situ angka yang kecil itu ini ya, ini 20 nak ya. Nggak ada lagi kan di sini, nggak ada lagi angka yang sama. Yang sama yaitu 20 dan 20. Itulah angka kelipatan yang paling terkecilnya. Sehingga KPK dari 4 dan 5 yaitu 20.
Agar penyebutnya menjadi 20, maka 3/4 itu, penyebutnya 4 itu dikalikan 5. Nah, karena penyebutnya dikali 5, karena penyebutnya ini dikali dengan 5, maka pembilangnya pun juga harus dikali 5. Nah, yang ini, agar 5 ini menjadi 20, maka 5 ini harus dikali dengan 4, bukan? Nah, jadi pembilangnya juga harus dikali 4. Sehingga dihasilkan 15/20 ditambah 16/20. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 20/20. Nah ya, kalau penyebutnya sudah sama, jadi kalian tinggal menjumlahkan angka pembilangnya. Itu 15 ditambah 16/20. Sehingga hasilnya 31/20. Ingat, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kalian harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ya, bisa juga diubah menjadi pecahan campuran maksudnya. Sehingga menjadi 1/11/20. Nanti akan diajarkan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini ya cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan 21/4. Maka caranya, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalikan penyebut dan pembilang bulat. Kalikan penyebut dan bilangan bulat pada pecahan. Di mana bilangan bulatnya yaitu 2. Nah ya, bilangan bulat itu angka yang ada di sini. Nah, ini bilangan bulat dikalikan dengan bilangan penyebutnya yaitu 4. Jadi 2 dikali 4. Maka hasilnya 8 ya. Kemudian selanjutnya silakan hasilnya dengan pembilangan. Pembilangnya di sini kan 1 ya. Ini 1. Jadi 2 dikali 4, 8. 8 ditambahin angka pembilangnya 1, sehingga 9. Sehingga didapat 21/4 itu jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/4. Selanjutnya kita akan merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan mudahnya ini ya. Nah, caranya itu pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Nah ya, angka di atasnya lebih besar daripada di bawahnya. Caranya 7 kalian bagi dengan 3, maka hasilnya nanti akan 2 bukan? Nah, dan sisanya akan 1. Atau cara lain, kalian kurangi saja angka 7 itu dengan angka 3. Itu bisa dikurangkan sebanyak berapa kali? Akan bisa dikurangi sebanyak 2 kali kan? 7 dikurang 3 ini 4. 4 ini ternyata bisa lagi dikurang dengan 3. Nanti 7 itu bisa dikurangi dengan angka 3 sebanyak 2 kali. Nah ya, dan sisanya adalah 1. Jadi 7/3 itu jika ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2 1/3. Ya, dimana 1 itu adalah pembilangnya. Dimana 1 itu pembilangnya ya, itu didapat dari sisanya. Sedangkan 3 itu penyebut, dimana bilangan bulat di depannya itu adalah hasil. Jadi kalian buat dulu hasilnya, sisanya ada berapa, nanti baru penyebutnya. Penyebutnya nggak berubah nah ya, dia sesuai penyebut di soal itulah. Kalau soalnya penyebutnya 8 ya penyebutnya 8. Baik, kita akan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya nah ya, yaitu menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya 3/4 ditambah 1 2/5. Kalau dia sudah pecahan biasa, karena tinggal memindahkannya saja nah ya, tetap. Yang kali ubah itu jika dia pecahan campuran, maka kali ubah dulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Jadi 1/2/5 ini kalau ubah dulu menjadi pecahan biasa, sehingga berapa nanti? 1 dikali 5 ya, 5 ditambah dengan angka di atasnya menjadi 7, berarti 7/5 kita dapat. Lihat ya. Jadi 3/4 ditambah 7/5. Ini penyebutnya sudah sama belum? Belum ya. Kalau penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya.
yaitu KPK dari 4 dan 5 yaitu 20, sama seperti tadi nak ya, 20. Jadi angka 4 ini agar dia menjadi 5, maka 4 itu akan menjadi 20. Maksud saya, maka 4 itu dikali 5. Pembilang pun juga harus dikali. Ini ya, 5 ini akan menjadi 20. Kalau dia dikali 4, maka angka di atasnya pun juga harus dikali dengan 4. Nah, ya. Sehingga 15 per 20 ditambah 28 per 20. Nah, hasilnya akan 43 per 20. Nah, ini kalian ubah menjadi pecahan campuran kan. Bisa kalian ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 43 dibagi 20. Hasilnya berapa? 2 ya. Sisanya berapa? 13 per 20. Sisanya 3. 2, sisanya 3 per 20. Atau sebaliknya, ini hasilnya akan sama nah ya. Ini kita ubah dulu 1 per 25. 1, 2 per 5-nya kita ubah dulu. Kemudian 3 per 4-nya tetap nah ya. Caranya akan sama. Dan hasilnya pun pasti juga akan sama nah ya. Itu 2, 3 per 20. Penyebelahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pecahan campuran ya. Kalau pecahan campuran itu pasti ada bilangan bulat di depannya ya. Contohnya 1 per 2 tambah 4 1 per 3. Kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah ya, ingat pecahan biasa tadi. 1 dikali 2 ditambah 1 itu 3 per 2. Ditambah 4 dikali 3 ditambahkan angka 1 di atasnya. Berapa? 4 kali 3 12 tambah 1 ini jadi 13 per 3 kan. 13 per 3 betul ya. Jadi KPK dari 2 dan 3 ini KPK-nya berapa nak? 6 ya. Jadi 2 ini harus kita kali dengan 3 biar ya 6, maka angka di atasnya mengikuti angka di sini nah ya. Ini kali 3 maka ini harus dikali 3. Ini 3 dikali 2 maka ini harus dikali 2. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Jadi 9 per 6 ditambah 26 per 6 hasilnya 35 per 6. Itu bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 5 per 6. Baik, kita latihan nak ya. Ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nanti kalian kirim, buat dengan caranya nah ya. Dengan caranya. Biar sudah tahu di mana letak kesalahan kalian dan kalian tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini juga latihannya nak ya. Jadi kalian mengerjakan sebanyak 10 soal. Nah, ya. Nah, yang di dalam kotak ini dikerjakan bagi anak-anak yang cerdas. Nah, kalau kalian merasa kalian ada anak yang hebat dan cerdas, coba kalian kerjakan ini. Pasti kalian bisa, ya. Nah, kita sudah selesai belajarnya ya nak ya. Dan ingat, tugasnya harus diselesaikan. Latihannya itu harus ditargetkan. Gimana caranya kita harus bisa nak ya. Kalau nggak bisa ya bertanya, jangan diam saja. Hal yang biasa nak ya, bertanya itu. Kalau kita nggak tahu ya bertanya, gitu kan. Orang yang pintar itu nggak benar terus nak, pasti dia mengalami kesalahan. Nah, orang yang pintar itu adalah orang yang belajar dari kesalahan, terus dia jadi benar. Itu orang yang pintar nak ya. Nggak ada orang yang bodoh. Jadi tugasnya tolong diselesaikan dengan sebaik-baiknya, ditargetkan selesai dan kalian memahami nak ya. Jangan berhenti, terus belajar sampai kita benar-benar paham ya. Oke, semangat Ustazah. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu. Doa setelah belajar. Sekian. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar